Halo Sobat Neng, film kita kali ini bersetting di tahun 1956 di sebuah gereja, tepatnya di daerah Terrascon, Prancis. Tanpa seorang bocah yang baru datang, kita sebut saja si Jack. Dia disuruh oleh pastor untuk mengambil anggur di bawah gudang untuk persiapan peribadatan. Ketika sudah selesai, Jack mengembalikan lagi botol anggur ke tempatnya semula. Tanpa sebuah bola berada di atas bangku, si bocah lalu mendorong bangku tersebut dan bola jatuh dengan sendirinya. Pada saat dia meletakkan botol anggur, si bocah terkejut. Bola sudah berada kembali di dekat bangku. Lalu dia coba tendang bola tersebut hingga sampai ke sebuah ruangan. Tiba-tiba terdengar botol anggur yang retak, lalu pecah berantakan. Si bocah langsung saja bergegas ke atas dan dia memberitahu pendeta kalau ada seseorang di bawah. Mereka lalu berjalan dengan perlahan untuk memeriksa kondisi. Terlihat wadah air yang tiba-tiba saja mengering dan menimbulkan asap. Lalu asap tersebut membentuk satu sosok dengan matanya yang menyala. Sang pendeta mendadak terangkat ke atas, lalu kobaran api membakar tubuhnya. Terlihat bayangan iblis itu sangat besar, lalu perlahan bayangannya mengecil hingga tampak seseorang yang sedang berjalan keluar. Terlihat sebuah mobil yang terjebak di sebuah lumpur hingga sulit untuk jalan. Lalu seorang wanita memberikan papan untuk dijadikan pijakan ban. Alhasil, mobil tersebut bisa kembali berjalan. Dia adalah Suster Irene. Suster Irene ini berteman dengan Suster Debra. Hampir tiap hari, Suster Debra selalu membuat masalah. Dan sekarang, dia menolak pengakuan dengan alasan tidak ada yang perlu untuk diakui. Suster Debra ini berasal dari Mississippi. Mereka sebelumnya terjerat masalah dan rumah mereka dibakar. Setelah itu para saudaranya bergabung di militer dan dia sendiri berada di tempat saat ini. Di suatu ruangan terlihat para biarawati yang sedang duduk mendengarkan seseorang bercerita tentang biara yang menyimpan sebuah rahasia yang sangat mengerikan. Pintu gerbang menuju neraka. Dari gerbang ini, satu iblis telah melarikan diri dan iblis tersebut bisa dikalahkan oleh utusan dari Vatikan, seorang pendeta dan satu orang biarawati. Pendeta itu akhirnya diangkat menjadi uskup, sementara biarawati itu ada yang bilang dia menjadi gila. Irene yang mendengar kisah itu lantas saja bergegas pergi karena yang diceritakan itu adalah kisahnya sewaktu melawan iblis palak dan dia tidak gila. Di satu asrama terlihat seorang pria, dia adalah Maurice yang pernah menolong Suster Irene menghadapi palak. Sekarang dia bekerja di sebuah asrama sekolah dan dia sangat akrab dengan satu siswi namanya Sophie dan ibunya yang bernama Kate. Dia adalah guru yang mengajar di sekolah tersebut. Sophie yang sudah tidak ada ayahnya. Dengan Maurice, dia menemukan sesuatu yang tidak dia dapatkan dari sang ayah. Hingga dia sangat akrab dengannya. Ketika dia memberikan sebuah gelang sebagai tanda persahabatan kepada Maurice, tampak beberapa kawannya yang tiba-tiba merebut gelang dari tangannya Sophie. Lalu dia membuli Sophie. Pada saat Maurice coba untuk menasehatinya, terlihat seorang ibu-ibu tua dengan dandanan yang rapi menyuruh semua murid untuk masuk ke kelasnya masing-masing. Maurice memanggil Sophie untuk memberitahukan bahwa gelangnya Sophie sudah dia ambil dan gelangnya langsung dipakai. Siang hari terlihat seorang kurir wanita yang mengetuk pintu asrama untuk mengantarkan sebuah paket. Saat dia hendak pergi, tampak terlihat pintu yang terbuka dengan sendirinya.
Lalu bergegas saja dia masuk dan meletakkan paket di rak. Tampaknya dia sudah sering melakukannya. Dan saat dia keluar ruangan, tiba-tiba terdengar olehnya suara yang aneh. Lalu dia coba untuk mendekati asal suara. Terlihat Maurice yang bertingkah laku aneh. Dan saat dia menatap sang kurir, tampak sang kurir seperti terdorong ke belakang. Seperti ada kekuatan yang mendorongnya. Dia lalu berlari keluar, dan pada saat dia menoleh, terlihat di ujung ruangan yang berubah warnanya menjadi merah, dan tampak terlihat sosok seperti seorang suster. Ketika dia coba berlari, tampak pintu masuk yang tertutup sendiri. Saat itu, dia lalu diangkat dan terlihat ceceran darah di tembok yang sebagian mengenai sepatunya. Pada malam itu, Suster Irene kedatangan seorang tamu. Bergegas dia turun ke lantai bawah, sambil memanggil Bunda Kepala untuk menanyakan di mana tamunya berada. Tiba-tiba, lampu di lorong itu kelap-kelip, dan lampu yang ada di belakangnya yang tadinya mati menyala, dan terlihat sosok pria yang ada di situ. Irene masih mengenalnya. Ya, dia adalah Maurice. Ternyata dia adalah tamunya Irene. Maurice berkata kepada Irene untuk datang menyelamatkannya. Lalu dia berteriak, dan tampak mukanya yang sangat pucat serta gigi-giginya yang bertaring. Tiba-tiba Irene terbangun. Ternyata semua hanya mimpi. Dan ketika Debra melihat Irene, dia melihat hidungnya Irene yang berdarah. Irene ini sejak kecil sudah diberikan berkat. Dia sudah bisa merasakan bahwasannya akan ada sebuah kejadian besar di depannya. Pagi harinya, Irene dengan muka yang masih cemas mencoba untuk berdoa. Tanpa seorang suster yang memberitahukan kepada Irene bahwa dia ada seorang tamu. Dengan bergegas, dia menuju ke ruang tamu dan terlihat olehnya sebuah mobil yang sangat bagus dengan seorang supir. Tampaknya tamunya adalah orang yang sangat penting. Dan benar saja, terlihat seorang uskup utusan dari Vatikan yang mengabarkan telah terjadi serangkaian insiden. Seorang biarawati berusia 90 tahun yang menembak dirinya sendiri, seorang pendeta yang mati dengan tasbih di lehernya, dan ada yang melemparkan dirinya keluar jendela, dan sebulan yang lalu di Tarascon, seorang pendeta mati terbakar. Ini adalah scan yang kita lihat di awal film. Utusan tersebut coba untuk menjelaskan bahwa polanya arah dari barat melintasi Eropa, tapi awal mulanya adalah dari Rumania. Sang uskup langsung berkata iblis itu masih hidup, dan ternyata pendeta Burke yang dulu bersama Irene menghadapi Palak telah mati akibat penyakit kolera. Dan sekarang Irene adalah satu-satunya orang yang masih hidup yang pernah berurusan dengan Palak. Dan gereja menunjuknya untuk menyelidikinya. Sebenarnya Irene tidak mau kembali berurusan dengan Palak karena kejadian di Saint Carta hampir saja membunuhnya. Suster Debra yang akhirnya mengetahui bahwa biarawati yang dikisahkan oleh koleganya yang dibilang sakit jiwa ternyata adalah Irene. Uskup coba meyakinkan Irene bahwa dia telah melakukan sebuah keajaiban di Saint Carta, dan gereja berharap keajaiban itu datang lagi. Pada akhirnya, Suster Irene berangkat juga dengan menggunakan kereta api. Terlihat dengan tergopoh Suster Debra yang tiba-tiba masuk dan mengejutkan Irene. Suster Debra ingin ikut Irene karena dia ingin melihat keajaiban dan ingin sesuatu yang benar-benar nyata yang bisa dia lihat dan dia alami sendiri. Suster Debra meyakinkan kepada Irene kalau dia pasti memerlukannya nanti. Di sekolah,
Kate memberikan waktu istirahat selama 15 menit kepada murid-muridnya. Terlihat 3 kawannya Sophie yang tiba-tiba menjadi baik kepada Sophie, dan mereka ingin mengajak Sophie bersenang-senang sebelum masuk ke kelas. Terlihat ketiga orang itu mengajak Sophie ke sebuah ruangan yang sebenarnya ruangan tersebut dirantai dan dilarang untuk dimasuki. Sophie yang masuk terakhir tidak menyadari kalau ada sesuatu yang ditutup oleh kain terlihat bergerak memperhatikan mereka. Sophie yang sangat polos, dia lalu diajak bermain menantang setan. Sophie disuruh berdiri di depan kaca jendela, dan jika diperhatikan dengan cermat, setan akan menatap ke arahnya. Dan ada satu rumor, jika Sophie berpaling, setan akan muncul dalam bentuk seekor kambing yang mengerikan. Dan apapun yang terjadi, Sophie diharapkan jangan berpaling. Ketiga kawannya lalu pelan-pelan meninggalkan Sophie yang terus memperhatikan kaca jendela. Dan dia melihat mata dari gambar kambing tersebut berwarna merah. Sophie tidak menyadari kalau di belakangnya ada sosok palak yang datang menghampiri. Sophie langsung saja bergegas lari dari tempat tersebut. Terlihat 3 kawannya yang ketawa menyebalkan, lalu menarik rantai pintu agar Sophie tidak bisa keluar. Tampak sesuatu yang terjatuh di sebelahnya, dan tiba-tiba sesuatu yang ditutupi oleh kain berjalan ke arahnya. Dan ketika kain tersingkap, terlihat sosok palak yang sangat mengerikan. Lalu sosok palak tersebut kembali berubah menjadi patung dan jatuh di lantai hingga pecah. Mendengar suara gaduh, tampak Maurice yang datang mendorong pintu. Dan terlihat Sophie yang sangat ketakutan berusaha untuk menjauh dari pintu tersebut. Sementara ketiga kawan yang tidak merasa bersalah dihampiri oleh Maurice dengan menunjukkan raut muka yang sangat marah melihat lelucon mereka. Irene dan Debra tiba juga di Terrascon, Prancis. Ketika Suster Irene disambut oleh seorang biarawati di gereja tempat pendeta yang mati terbakar, Suster Irene tampak diperlihatkan gambaran seorang anak kecil yang datang memperlihatkan sebuah kalung di tangannya. Ketika pintu gereja tertutup dan Suster Debra memegang bahunya, penglihatan itu langsung menghilang. Ketika mereka berada di ruangan Bapak Noiret, Debra melihat sebuah lukisan di ruangan tersebut, dan ketika dia bilang seram, Irene lalu menjelaskan kalau itu adalah lukisan Saint Lucy, santo pelindung orang buta. Dia dibunuh oleh orang-orang kafir. Mereka membakarnya, tapi dia tidak bisa terbakar. Dan sebelum dibunuh, mereka mencungkil kedua matanya. Irene bertanya tentang seorang bocah pada waktu kejadian. Dijelaskan oleh biarawati, namanya Zack, dan dia biasa bermain sepak bola di kota. Ketika Irene bertanya kembali, apa ada orang lain di gereja waktu itu? Dijawab, ada seorang tukang, dan dia pergi sehari setelah kejadian. Dia adalah seorang penjelajah dan datang dari Rumania. Dan orang-orang memanggilnya Frenchie. Irene lalu teringat kembali ketika dia berpisah dengan Maurice. Tampak Irene memberikan benih biji tomat, dikarenakan dia tahu Maurice ingin membangun sebuah kebun. Maurice pernah membantunya menghadapi palak. Dia menyelamatkannya, dan Irene teringat kejadian ketika lidahnya palak memasuki mulut Maurice. Begitu rupanya sang iblis melarikan diri, dia merasuki tubuh Maurice seperti dalam mimpi Irene tempo hari. Ketika Maurice sedang merapikan tanaman tomatnya, dia didatangi oleh Kate yang ingin mengucapkan terima kasih karena sudah membantu Sophie anaknya. Maurice lalu bertanya kenapa kapelnya ditutup Madam. Kate menjelaskan bahwa putranya Madam terbunuh di dalam sana selama ada pengeboman, namanya Cedric.
Terlihat Sophie yang sedang melihat Morris yang sedang mengusir burung-burung gagak. Dan dia terkejut mendengar sang ibu yang memanggil namanya. Dia lalu melihat ibunya menaiki sebuah tangga. Sophie lalu bergegas menyusul ibunya yang masuk ke sebuah ruangan. Pada saat Sophie membuka pintu, tampak sebuah ruangan yang sangat terang dengan dekorasi dinding yang bagus. Tapi di ujung lorong terlihat Palak yang sedang berdiri, lalu tampak berubah menjadi burung yang hampir saja mencelakai Sophie. Dan ketika Sophie melihat lagi, ruangan itu sudah berubah menjadi kusam, serta banyak perabotan usang di dalamnya. Dengan bergegas, dia turun lewat tangga yang tadi. Tiba-tiba, di depannya sudah berdiri sosok Palak. Ketika cahaya masuk, tampak ibunya Kate yang membuka pintu. Sophie hanya melihat sebuah lukisan pada dinding yang kusam. Irene dan Debra tampak tertahan di meja resepsionis, dikarenakan nama Irene terlihat belum reservasi. Ketika Debra mencoba untuk mengurusinya, Irene yang keluar dari hotel tampak melihat Zack. Karena ketakutan, Zack berlari menjauh dari Irene. Dan Irene bergegas untuk mengejarnya. Dan tibalah Irene di ujung persimpangan, di mana di situ ada sebuah toko majalah. Tampak angin yang menggerakkan majalah-majalah yang ada di depannya. Ketika angin semakin kencang, terlihat majalahnya juga membuka dengan cepat. Tiba-tiba semua senyap, dan ketika kumpulan dari majalah tersebut membentuk satu sosok, yaitu Palak. Saat Irene mendekati majalah, tampak Palak yang keluar dari majalah tersebut. Irene yang dicekik tiba-tiba melihat api yang berkobar dan tampak seorang pria yang menggunakan pakaian serba merah mengeluarkan sebilah pisau lalu menusuk ke matanya orang yang berlutut di depannya. Setelah itu, Irene diajak kembali ke satu tempat yang sama, hanya tidak terlihat api dan pria yang berjubah merah tersebut. Terlihat sosok itu memegang sebuah wadah yang diperlihatkan kepada Irene. Lalu terlihat sebuah wajah wanita yang matanya bersinar dengan terang. Tampak Irene yang berbaring di jalanan. Terlihat Madam Lauren yang sedang mengecek sekolahannya. Dan ketika dia di depan kapel, tampak ada yang memanggilnya Mama. Dia lalu membuka rantai dan bergegas masuk ke dalam kapel. Tiba-tiba dia melihat Cedric, putranya yang sudah mati. Terlihat tangan yang memegang bahunya Cedric. Cedric lalu memukul ibunya dengan menggunakan turi bulung, sampai sang madam membentur sebuah kayu deret. Dan rantai tersebut jatuh tepat menghantam kepalanya hingga dia tewas di tempat. Irene yang terbangun di kamar hotel, pada akhirnya dia mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan Palak. Dan dia menggunakan tubuh Morris untuk mendapatkannya sampai nanti pada akhirnya dia akan dibunuh. Debra bercerita bahwasanya pulta altar Zack memberikan tasbih Pastor Noirit. Irene yang melihat simbolnya tampaknya tidak asing bagi dirinya. Debra lalu teringat akan foto-foto korban. Dan ketika diperhatikan, ternyata tasbihnya sama dengan salah satu korban yang lain. Irene teringat bahwasannya dia punya seorang teman di arsip Katolik. Dan Irene akan coba bertanya mengenai arti dari simbol tersebut. Terlihat Kate yang ingin mengajar. Dia terkejut ketika kapel tampak terbuka. Dan pada saat dia masuk, terlihat tubuh Madam Lauren yang bersimbah darah. Irene dan Debra yang sudah sampai di penyimpanan arsip Katolik coba dijelaskan bahwa itu adalah lambang keluarga dari Saint Lucy. Irene mendapatkan sebuah penglihatan bahwa yang wanita yang berada di depan api itu adalah Saint Lucy dan wadah yang diperlihatkan kepadanya adalah mata dari Saint Lucy. Dan Palak menginginkan mata Saint Lucy untuk mengembalikan kekuatan yang telah diambil oleh Tuhan.
dan itulah senjata Irene untuk menghadapi iblis kali ini. Menurut surat yang pernah diterima oleh Vatikan, mata Saint Lucy dikubur di suatu tempat di dalam biara Zenfalradar. Tempatnya hanya 1 jam dari gedung tersebut, dan tempat tersebut ternyata sudah dijual menjadi kilang anggur, dan sekarang adalah sekolah asrama tempat Maurice berada. Tampak di sekolah asrama, Maurice yang sedang terlihat berdansa dengan Sophie dengan diiringi sebuah lagu. Kemudian Sophie mempersilahkan ibunya untuk berdansa. Akhirnya sang ibu mau juga, dan sedang enak berdansa, terlihat tiba-tiba Maurice yang merasakan sesuatu di badannya, dan tampak dia terjatuh. Kate lalu melihat di tengkuknya Maurice tanda salib terbalik. Maurice yang melihat lukisan palak, tiba-tiba gambar di lukisan tersebut seperti akan keluar. Dengan bergegas, mereka keluar dari ruangan tersebut. Terlihat Irene dan Debra yang baru sampai di sekolah tersebut. Ketika di ujung lorong mereka bertemu, Maurice dan Irene yang terlihat sama-sama kaget dengan pertemuan itu langsung disela oleh Maurice. Dia mengatakan, "Palak telah kembali dan dia ada di sini dan kita harus segera pergi." Irene berteriak dengan kencang agar Maurice menjauh dari mereka karena Palak ada di dalam diri Maurice. Saat itu juga tampak Maurice melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Terlihat Maurice yang kerasukan berpaling pergi menjauh dari mereka dan menuju ke suatu tempat. Dengan menggerakkan tangannya, Irene langsung terpental, dan Debra yang coba menghalangi dibanting. Lalu sambil menggerakkan tangannya, dia mendorong Debra hingga dia terpental terseret di lantai. Irene mencoba untuk menghentikan sang iblis yang terus berjalan. Tampaknya dia berhasil, dan Debra lalu mengambil sesuatu dan dipukulkan ke kepalanya Maurice hingga dia pingsan. Irene dan Debra terlihat ke kapal yang dituju oleh Maurice. Sophie yang memberitahukan bahwa ada semacam cahaya di mata kambing, dan dia memberitahukan Irene kalau matahari bersinar melalui jendela dan mata kambingnya menjadi merah. Dengan bantuan cahaya senter, pada akhirnya sinar merah terlihat juga di lantai. Terlihat kawan-kawannya Sophie yang terbangun. Mereka tampak mendengar sesuatu yang berjalan di atap pelapon. Debra yang melihat sang anak coba untuk menyorot dengan senter. Tiba-tiba dia melihat seperti seekor kambing jantan yang ada di atap. Dengan bergegas, Debra menuju ke kamarnya anak-anak dan tampak satu persatu anak-anak terpental. Kate dan Irene yang mendengar teriakan dari anak-anak berusaha untuk menuju ke mereka. Akan tetapi di depan mereka sudah ada Maurice, dan tampak mata Saint Lucy yang terjatuh dari Irene, dan Sophie lalu bergegas untuk berlari menyelamatkannya. Terlihat Suster Debra beserta anak-anak yang bersembunyi di suatu tempat, dan tampak salah satu yang berusaha untuk masuk ke ruangannya Madame Lauren. Ketika dia melihat ke dalam, tampak Madame Lauren yang berdiri membelakanginya. Tiba-tiba, kepala sang anak ditarik oleh Madame Lauren. Sophie yang bersembunyi, tiba-tiba terlihat reliksnya mengeluarkan sinar. Maurice yang mengetahui langsung mendekati Sophie, tapi dia menjerit kesakitan ketika melihat reliks mata Saint Lucy yang bersinar. Irene yang datang tepat waktu langsung menggunakan mata tersebut untuk menghentikan Palak. Maurice yang terjatuh lalu coba didekati oleh Irene. Tiba-tiba Palak mengambil mata Saint Lucy, lalu relik tersebut terbakar dan tampak sosok Palak yang tiba-tiba membesar di belakang Maurice. Sementara Kate dan anak-anak tetap dikejar oleh setan yang berwujud kambing. Irene coba untuk melawan Palak,
Tiba-tiba tubuhnya terangkat. Sementara Kate beserta anak-anak berhasil menahan setan tersebut. Tapi salah satu muridnya tertusuk oleh tanduk setan. Irene lalu dibakar oleh kekuatan palak. Dan tiba-tiba dia teringat kepada ibunya. Lukisan Saint Lucy serta Saint Lucy yang ditemuinya di tengah hutan. Tiba-tiba saja api itu padam dengan sendirinya. Irene melihat gentong-gentong itu ternyata berisi anggur. Irene lalu meminta Debra untuk berdoa bersamanya. Tiba-tiba saja tong-tong tersebut meledak dan keluarlah cairan yang menerpa Palak serta Maurice. Dan pada akhirnya Palak tersebut terbakar. Film diakhiri dengan Maurice yang berpelukan dengan Sophie. Oke Sobat Neng, kita akhiri saja alur cerita film kali ini. Bagaimana? Seru tidak film Denun 2? Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Kita perkuat keimanan kita untuk melawan iblis yang ada di dalam diri kita. Kita jumpa pada alur film selanjutnya.